I Palembang. P. Kita peloi acara selanjutnya. Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya yang masih setia menangkring di Perompat FM Palembang. Dan kali ini seperti biasa tepat di jam 9 sampai jelang nanti di jam 10 siang. Jadi kita kembali di program obrolan komunitas. Kembali bersama dengan saya Ilham di sini, tentunya di edisi hari ini di Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Dan kami menyapa selamat pagi juga untuk Anda yang sudah nangkring di channel YouTube Perompat Palembang. Halo, selamat pagi semuanya ya, silakan. Yang ingin ikutan komentar nanti juga boleh, nanti kita bacakan juga ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang monitor siaran kami di 88,4 MHz juga kami menantikan telepon Anda di 0711351656. Dimana kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber luar biasa. Jadi teman-teman dari komunitas relawan Gesit Palembang. Kita sapa, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Ini kita kenalan dulu. Kalau yang satunya kayaknya sudah nggak asing lagi ya. Kemarin juga sudah sempat ketemu ya. Dan ini kita kenalan ulang lagi. Mungkin ada teman-teman juga atau pendengar kita yang baru saja monitor ya. Ini ada Sustaria Esos. Halo semuanya. Ini Tata ya. Ya, Sampai ingat nih. Ini Tata sebagai koordinator program Relawan Gesit. Luar biasa. Dan tentunya Tata tidak sendirian. Kali ini juga ditemani oleh satu rekannya, yaitu ada Fitri Apriani SP. Iya betul. Luar biasa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini kalau panggilannya siapa nih? Fitri. Fitri ya. Iya. Fitri ini sebagai ketua koordinator Relawan Gesit. Iya betul. Oke, baik. Dan ini namanya sangat menyentuh sekali ya, Relawan Gesit Palembang. Sesuai dengan topik kita juga untuk hari ini mengenai membentuk komunitas kerelawanan Palembang dengan membangun kampung binaan. Tapi kalau kita sebelum ke topik, kita pengen kenalan dulu Relawan Gesit Palembang. Ini adanya atau berdirinya itu sejak kapan nih? Oke. Siapa yang pengen jawab? Mbak Fitri aja ya sebagai Silakan. koordinator. Oke. Oke, baik. Kalau relawan Gesit sendiri itu berdiri baru sebenarnya itu di Maret 2024 ini. Cuman memang kegiatannya itu berjalan sudah dari akhir tahun lalu ya kayak Betul. gitu, dari gerakan-gerakan anak-anak muda untuk kerelawanan, kemudian kita ofisialnya di Maret 2024 kemarin. Di 2024 ya. Baik. Nah ini pada saat itu inisiasi awal yang punya ide itu siapa tuh? Oke. Kalau dibilang inisiasi, sebenarnya relawan Gesit itu sudah ada di seluruh Indonesia. Oke. Jadi Palembang atau Sumatera Selatan chapternya baru pertama yang ada di Sumatera. Mungkin insya Allah akan rilis di beberapa pulau Sumatera juga. Jadi ini inisiasinya dari kitabisa.com kalau misalnya teman-teman tahu. Kemudian kitabisa.com itu punya Salam Setara namanya. Nah, Salam Setara itu punya relawan-relawan anak-anak muda di seluruh Indonesia dan salah satunya ada di Palembang kayak gitu. Jadi kalau di luar Jawa udah banyak banget sih udah banyak gerakannya. ya. Iya, nah Palembangnya alhamdulillah dinotis nih kan untuk yuk kita buka, dan alhamdulillah lumayan ya penyambutan dari anak-anak mudanya. Antusiasnya luar biasa. Luar biasa sekali ya. Nah kalau untuk di Palembang ini dari tahun berapa tadi? Baru Maret, kalau official berdirinya baru Maret 2024. Termasuk ada Tata dan juga Fitri ya. Iya betul. Ini sebagai apa nih kita nyebutnya? Koordinatornya, Koordinatornya penggeraknya ya, lah ya. penggeraknya gitu. Nah untuk saat ini aktif di Palembang ada berapa anggota nih untuk saat ini? Kalau untuk pengurus kita ada di 11, di 13-an. Cuma kalau untuk itu ya kepengurusannya ya. Tapi kalau misalnya seluruh relawannya itu ada di 30.
Dan Aha. kita lagi mau oprek nih sebenarnya, mau open Oke. rekrutmen juga di bulan-bulan ini ya. Betul. Kayak gitu. Oke, baik, nanti dinantikan aja ya untuk informasinya. Dan ini mengenai relawan Gesit Palembang. Menurut teman-teman nih, baik itu dari Tata dan juga Fitri, kampung binaan ini maksudnya bagaimana nih? Atau kalian memetakan ada satu kawasan yang memang difokuskan untuk kalian lakukan sebuah kegiatan yang tentu kaitannya dengan relawan Gesit, atau bagaimana tuh? Oke, bantu jawab sih sebenarnya gini. Aha. Jadi gerakan dari relawan Gesit ini sendiri kan tadi anak-anak muda ya Kak. Aha, Termasuk aku pun sebenarnya masih muda ya? Bisa dikatakan masih muda. Bisa dikatakan masih muda sebenarnya. Jadi kami itu gerakan anak-anak di mana sebenarnya masih sudah bekerja semua ya. Oh, semuanya. Iya, Sudah ada bekerja semua. bekerja, ada Hmm. bahkan yang dosen, ada juga sosial dan lain-lain. Kemudian kita membangun semua gerakan. Kami pikir kalau misalnya cuman kayak charity di setiap minggu Aha. ada kegiatan, Kayak udah biasa sekali ya. berdampaknya ini kurang gitu. Aha. Akhirnya Tata sebenarnya sebagai selaku tim program memberikan pemetaan salah satu tempat. Nggak apa ya Nggak apa-apa, Jadi malah bagus Insya Allah sih kita di Pulau Borang. Jadi ada satu wilayah. Aha. Karena memang kami semua relawannya itu ada yang dokter, Aha. ada yang guru, Oh, ada banyak yang ya? dosen. Berbagai Iya, banyak profesi berbagai sebenarnya. Profesi itu ada. luar biasa sekali nih semua Iya, anggotanya. betul. Kami pikir kenapa nggak satu desa ya kita bangun bareng-bareng nih kayak gitu. Aha. Termasuk aku kan sebenarnya sarjana pertanian ya. Aha. Aku bisa di penyuluh nih kayak gitu kan. Bisa ngambil di bagian pertaniannya, di bagian ekonominya juga ada teman-teman itu juga. Jadi Oke. membangun desa tuh harapannya tidak hanya satu, tapi setidaknya satu ini sebagai percontohan ya, Oke, baik. sebagai program Nanti berdampak bisa berkembang lah. ya ke Iya, wilayah lainnya juga gitu. sebagai Jadi program artinya di berdampak. sini saya potong sedikit, teman-teman dari anggotanya ini sinergitasnya luar biasa sekali ya. Oh, Ada tadi disebut dokter juga ada di sini. ada banget. Dari pertanian juga ada. Iya. Kalau Tata ini basicnya juga kayaknya ke ini juga ya, esos. Iya, anak sosial banget gitu Sosial ya. banget ya, sesuai dengan komunitasnya juga di sini. Nah, cuma untuk di Borang ini tadi siapa yang punya ide menentukan akhirnya ya udah deh kita ke Borang dulu untuk titik awalnya gitu. Tata monggo. Oke, Oke, baik. silakan. Oke, kalau untuk pemilihan tempat sebenarnya kan memang kita banyak pilihan ya Kak sebenarnya dari awal. Ada beberapa pilihan yang memang udah kita pernah datengin. Aha. Jadi kita tuh sebenarnya juga punya kegiatan yang namanya volunteer trip. Aha. Nah, dari kegiatan volunteer trip kita itu, kita tuh biasanya sering datang ke tempat-tempat yang memang kita bilangnya strategis ya. Aha. Baik yang bisa Membutuhkan. yang bisa kita bantu seperti itu. Nah, kebenaran Tata juga bekerja di salah satu lembaga bergerak di bidang sosial juga, seperti itu kan. Jadi kemarin sempat ngadain kegiatan di sana. Aha. Kemudian Tata lihat kan, wah ini prospek nih buat dibantu, bilang kayak gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol nih, nanya sama warganya. Ternyata di satu pulau itu Kak. Pulau? Iya, Oh, ada pulau di sana. Ada Ternyata pulau ya Waduh. Kak, benar-benar. Kita orang Palembang sampai nggak tahu nih. Nah, Di bener Borang kan? ada pulau. Iya, Aha. bahkan ada pulau yang terpisah dari Aha. daratan ya saya bilangnya, karena Iya. memang Tapi bukan dikelilingi lupa sama- daratan bukan ya? Bukan. Beda Kalau ya. itu beda. Oh, jadi kawasannya itu terpisah dari daratan Iya, dan dia posisinya di tengah sungai. Betul banget. Waduh. Aha. Terus Nah, bagaimana tuh? Di pulau di tengah-tengah itu, Aha. pas kita datang aja itu aksesnya sangat sulit Kak. Wah, tantangan ya. Untuk menuju ke sana itu kurang lebih kita membutuhkan 5 sampai 10 menit Aha. untuk menuju ke lokasi. nyebrang sungai. Nyebrang sungai. Menggunakan Benar-benar apa tuh kalau nyebrangnya? ketek ya kita bilangnya kalau Yang kayak di Sungai Musi ya? Iya betul. Aha. Nah itu dengan ketek 5 sampai 10 menit pas nyampe sana juga akses untuk menuju ke pulaunya terhitung sulit karena memang cuman tersusun di antara papan-papan yang disusun dan itu pun bukan yang layak untuk kita fasilitas yang layak untuk dilalui sebenarnya. Karena memang bukan ini juga bukan jalan ya itu ya. Betul. Aha. Bahkan di sana satu-satunya jalan yang ada di pulau itu adalah jalan yang dibuat jalan setapak kita bilangnya. Jadi benar-benar di situ nggak ada motor. Waduh, jadi Cuma luar ada biasa sepeda. sekali ya aksesnya itu ya. Luar biasa banget. Tapi ini menyentuh hati kita juga nih, baik itu pendengar dan termasuk saya untuk teman-teman di relawan Gesit Palembang ini sampai tersentuh hatinya. Yang diceritakan Tata tadi juga saya sudah mengimajinasikan ya, bagaimana perjuangannya, bagaimana sulitnya, tapi tetap dengan nawaitunya itu luar biasa sekali. Saya pengen tahu apa nih yang buat teman-teman semangat untuk membantu sesama gitu. Oke. Dari Fitri dulu mungkin.
Kalau dibilang membantu sesama gimana ya? Karena Memang tugas kita ya. udah tugasnya seperti itu sih Aha. Kak. Kalau menurut aku, apalagi yang di Kampung Borang ini kan secara fasilitas publik ya, kayak Aha. sekolah cuma satu-satunya cuma SD doang. Ada kayak SD. gitu. Dan itu lokalnya sangat sedikit. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 tuh digabung dalam satu ruangan. Oh gitu. Masjid juga cuma satu, musola juga cuma satu, dan sebenarnya kan itu dekat dengan apa ya, dengan kota ya sebenarnya. Cuma kan karena aksesnya yang sulit hingga perkembangannya juga ini Lambat kan, ya. lambat gitu. Karena pikir ya udahlah kita coba deh gitu. Dan sebenarnya kalau untuk di Kota Palembang sendiri, anak-anak muda yang punya jiwa sosial tuh banyak. Cuman memang belum ketampung aja gitu loh. Aha. Makanya dari kami ngerasa kita punya jiwa sosial, yuk kita gabungin anak-anak muda nih. Kira-kira ini kita buat suatu gerakan kebaikan. Kayak bisa menjadi jembatannya gitu Iya, ya, gitu. melalui Kami, relawan iya, Gesit Palembang betul ini. sekali gitu. Nah itu dari Fitri. Nah kalau Tata apa yang tersentuh akhirnya semangat nih untuk membantu sesama gitu. Habu minanas ya gitu ya. Boleh ya. Jadi sebenarnya kalau kenapa itu kan emang tugas kita, balik lagi tugas Iya. kita. Cuman yang kedua adalah kita ngelihat ternyata tuh banyak dengan kita seperti ini, ternyata banyak orang-orang lain tuh yang membutuhkan bantuan yang kita. terbantu. Dan untuk kita yang anak muda, kita punya energi dan kita lagi produktif gitu kan. Iya. Kenapa tidak kita menggunakan energi produktif kita itu untuk kegiatan yang positif? Pastinya Seperti tuh itu. ya. Aha. Baik. Jadi memang aduh sayang banget nih kalau cuman aku anak muda yang hanya duduk diam dan melihat keadaan saja seperti itu kan. Lebih baik aku alihkan kepada kegiatan-kegiatan positif seperti relawan Gesit Iya. salah satunya. Apalagi ini ada nilai ibadahnya juga ya. Betul banget. Oke, luar biasa sekali nih. Nah ini kalau mengenai topik kita lagi nih, yang kita siapkan di sini yaitu membentuk komunitas kerelawanan Palembang dengan membangun kampung binaan tadi. Termasuk kampungnya itu di Borang Sako, Borang aja ya. Pulau Borang. Pulau Borang. Betul. Ini yang perlu kita acungin jempol juga. Kita sampai nggak tahu nih bahwa di Borang itu ada pulau ya. Nah ini saya pengen tahu juga mengenai teman-teman relawan Gesit Palembang ini. Biasanya untuk membantu itu apakah memang sudah ada kayak donatur tetap atau bahkan dari anggota nih yang popongan kalau bahasa Palembangnya gitu. Oke, menjawab sih sebenarnya kalau kita tuh ada beberapa program. Tadi yang sudah disampaikan di awal, kita afiliasinya ke kitabisa.com gitu ya. Dimana kan kitabisa.com itu adalah sebuah NGO yang terbesar ya, platform terbesar di Indonesia, dan kita anggaplah punya cabangnya di Palembang gitu. Jadi secara pendanaan insya Allah tuh dari mereka juga ada. Nah cuman untuk beberapa program yang tadi saya bilang, ada Tata bilang Voluntrip, kita bisa itu anak-anak mudanya membayar tiketing, membayar tiket. War nonton konser gitu loh. Oh, Kak. Ya mirip-mirip gitu. itu. Iya. Cuman ini bukan buat nonton konser ya, tapi Iya. ini buat jadi relawan kayak Kayak gitu. Sosial. apa ya? Tiket kita untuk mendapatkan jalan ke surga gitu. Iya betul. Jadi berbayar, cuman nanti tetap ada disubsidi sama kita bisanya. Misalnya berapa nih nominalnya gitu. Tapi itu Terus tidak ditentukan ya untuk nominalnya atau ditentukan ada dari pusat, misalnya di 200.000 lah anggaplah. Kayak kemarin kita hari buruh, kita ngajak makan bapak-bapak buruh yang nyapu-nyapu jalan ke restoran. Oh gitu. Gitu. Nah, relawannya itu membayar sekitar berapa, tapi nanti disubsidi lebih besar oleh dari kitabisa.com-nya juga dan Salam Setara. Di sana nanti selain ngasih mereka experience makan di restoran, kita kasih sembako. Waduh. Gitu. Santunan Luar juga, biasa sekali. kayak gitu. Jadi memang mereka tuh ngebayar sebenarnya bukan buat tiket seneng-seneng ya, tapi dana tersebut memang dialokasikan untuk kebaikan. Ibadah juga ya. Kayak 2 minggu lalu kita kemana ya? Kita ke LAN ini Kak, ke Panti Jompo. ODGJ. Oh yang di Pantai Sukabangun ya? Bukan? Di KM5 ya. Oh iya benar, di Jalan Jompo yang ada lapangan itu ya. Kami kemarin di daerah mana ya? KM5. Betutu. Oh, di Itu Talang ODGJ. Betutu. ODGJ. Jadi banyak banget kegiatannya sebenarnya. Oh iya yang kemarin viral itu ya. Iya, ada Kawasannya tuh ya. 2.500 Iya. ODGJ. Nah, itu kami menggerakkan 10 dokter muda untuk turun langsung tes kesehatan gratis di sana, cek kesehatan. Cek kesehatan di Dan situ ya. Jadi memang seperti itu. Jadi bayarnya tuh sebenarnya untuk kita beli alat kesehatannya Kebutuhan. nih, kayak stripnya, cek kolesterol gula darah gitu-gitu. Dan Nah, semuanya dialokasikan untuk kegiatan iya, ya. sebenarnya Betul. kegiatan. Baik. Nah ini juga menarik sekali yang tadi disampaikan, programnya ini menginspirasi sekali kayak tadi mengajak makan bapak-bapak penyapu jalan ke Iya, restoran. iya.
Ini idenya langsung dari pusat atau teman-teman dari Palembang nih yang punya ide? Dari Palembang, Oh, dari Palembang. kami Lokal aja. dong kelolanya. Lokal ya yang punya punya idenya. Punya Biasanya idenya, betul. yang menggagas ide itu rembukan sama-sama atau memang ada satu orang nih yang kayak kreativitasnya gitu. Kalau untuk ide sebenarnya tentatif ya Kak. Ya. Kadang memang berasal dari koordinator kita sendiri. Yang muncul gitu yang ya muncul idenya ya. tiba-tiba dia jalan aja Kak, jalan terus guys aku ketemu case nih, ini aku ketemu ini kayak gitu. Kadang juga ada memang yang kalau beliau aku udah nggak punya ide guys, yuk kita mikir bareng. Nah itu kita pikirin bareng. Oh kami ada ini ketemu ini gitu kan. Bahkan nggak cuman itu aja, bahkan kita juga melibatkan alumni yang Dari volunteer relawan. tadi, relawan kita itu kita share di situ. Guys punya loka tempat dak kalau kita bilang gitu kan. Loka Punya pahalo, tempat loka pahalo pahalo. dak gitu kan. Untuk dijadikan lokasi Dijadikan dibantu lokasi, tadi ya. betul. Aha. Nah di situ nanti teman-teman biasanya merekomendasikan si A B B C D E F G gitu kan. Ada Kak di tempatnya kayak gini. Nah itu sebenarnya kita mempermudah ya Kak, mempermudah jalan kita menuju kebaikan tersebut karena dengan relasi yang lumayan banyak tadi itu mereka yang menambahkan ide di sini, jadi kita kadang tuh nggak butuh survei karena mereka udah tahu tempatnya, Udah tahu Iya. kriterianya gitu ya. Betul. Tapi kalau berbicara mengenai kriteria untuk biasanya kalian bantu nih sebagai apa nih kita nyebutnya target atau Penerima manfaat. penerima manfaat gitu. Biasanya poin-poinnya apa aja tuh? Kalau poin-poin yang jelas kita asesmen tetap ya, karena kan kita harus ada, kalau dalam Islam tuh ada 8 asnaf lah ya, misalnya pakin, miskin gitu-gitu lah ya gitu. kan maksudnya. Iya. Nggak Ya keluar memang- dari sana ya? Iya, nggak keluar dari sana. Terus kemudian juga secara visual memang kelihatan. Iya, gitu dari ya. kasat mata kita udah bisa tahu ya kondisinya seperti apa itu kita udah merasakan Iya, gitu. betul. Karena jujur begini ya, konsep kami itu adalah sebenarnya lebih ke entertain juga. Anak-anak itu jangan hanya konser loh. Ini ada juga nih kegiatan tiket gitu ya. Kalian entertainnya dapet, tapi ya sosialnya juga dapet kayak gitu. Misalnya kayak kemarin kan ke apa ya? Kemarin kita ngajak jalan-jalan anak berkebutuhan khusus. anak berkebutuhan Naik disabilitas LRT, gitu ya. iya, disabilitas. Jadi mereka kan experience jalan-jalan, tapi mereka juga jadi relawan yang ngebantuin tuh gimana caranya anaknya tantrum kalau lagi anak berkebutuhan khusus kan Bagaimana cara suka tantrum menghadapinya. menghadapinya. Nah, itu juga dilibatkan kayak gitu, Kak. Jadi idenya ini luar biasa sekali ya. Iya, Tidak betul. cuma membantu tapi benar-benar bikin yang penerima manfaat tadi menjadi senang. Betul. Menjadi yang mereka selama ini mungkin nggak mungkin bisa jalan-jalan apalagi sampai naik LRT ya. Betul. Adanya teman-teman relawan gesit ini semuanya bisa diwujudkan gitu. Betul. Dengan Insya Allah keikhlasan itu tadi. diwujudkan. Iya. Dan selain itu saya pengen tahu juga ini kan kita zaman di digitalisasi. Banyak sekali orang-orang yang sudah punya akun nih kayak sosmed ini A, B, C dan lain sebagainya yang ini juga bisa diakses semua orang. Dan apakah kalian juga membuat satu konten ini dengan tujuan kita apa ya supaya lebih banyak yang lihat dan endingnya nanti tertarik untuk juga ikutan gabung atau minimal membantu sehingga konten ini nanti bisa menjadi jalan untuk supaya teman-teman relawan gesit ini menjadi banyak relasinya bertambah gitu. Ada nggak ide ke sana? Secara konten kalau kita kan emang baru ya Kak, Ya. dari bulan Maret sampai per hari ini kegiatannya luar biasa full banget gitu kan sebenarnya. Untuk konten memang kita lagi garap. Seperti apa tuh bentuknya? Jadi kalau kita kan udah ada ketentuannya juga gitu kan, jadi memang nggak jauh-jauh pastinya tentu dengan konteks membantu seperti itu. Nah jadi memang kalau sekarang kita baru mau open recruitment lagi seperti tadi, itu biar menambah SDM kita juga. Jadi memang akan kita bagi per divisinya masing-masing. Karena kalau sekarang itu kita memang yang satu tim itu memang barengan semuanya. Ayo kita mau kerja apa barengan-barengan gitu kan. Tidak ada, udah ada divisi masing-masing, tapi memang belum terkoordinir dengan baik. Karena memang belum untuk konten dan lain-lainnya juga kadang Belum memang ada divisinya ya? udah ada Oh, udah divisinya ada. iya. Tapi emang kalau untuk official kita relawan gesit itu baru berapa bulan Mbak? Ya dari Maret. Sebenarnya kalau untuk konten sendiri sudah banyak Sudah sih, Kak. banyak, tapi memang di Dicek volunteer-nya. ya, kalau untuk di volunteer-nya sudah ada, bisa Banyak dicek di banget. Instagram sih, relawangesit.palembang. Dan alhamdulillahnya untuk konten kita tuh juga ada relawannya, Kak. Fotografer yang lumayan bagus. Kalau kita bayar dia mahal banget gitu ya. Karena profesional ya pasti ya? Profesional dan di situ dia gratis untuk ikut setiap minggu event dan gratis. Kalau kakak lihat video-videonya keren-keren banget gitu. Dan itu juga tadi saya bilang relawan ini dari semua berbagai
Lini Lini datang ada bergabung ya. beliau punya kemampuan dari sisi fotografer bagus banget dan Jadi dia tidak juga serta-merta bentuk materi ya untuk teman-teman yang gabung ya, iya. punya boleh keahlian banget keahlian apa yang bisa dikaitkan dengan kegiatan Seluruh kegiatan. di Iya, situ. kayak gitu. Oke, baik, dan saya yakin ini kalau memang nanti bisa berkesinambungan apalagi meluas, ini akan menjadi suatu kiblat juga nih teman-teman relawan Gesit ini, karena memang bentuk dari ide-idenya itu kayaknya yang saya dengar sih baru pertama kali ya. Ya. Kayak ada ngajak anak-anak saudara kita yang disabilitas tadi untuk Betul. jalan-jalan, mengajak bapak-bapak apa namanya itu Penyapu jalan. makan di Iya, restoran juga. Ini kan betul. poin membantunya dapat, ibadahnya dapat, menghibur juga ada Betul gitu ya. sekali. Jadi semuanya lengkap di situ. Nah, cuma kalau di sini ada yang pengen membantu nih, biasanya kalian kayak ada open donasi nggak? Atau ya udah deh, yang penting ada yang sudah kita siapin dulu aja. Untuk open donasi kayaknya kita Belum ya? ya karena memang kita kan dari platformnya langsung Iya, ya, Kak. support Oh, langsung gitu. dari mereka. Tapi kalau untuk kita sponsorship dan lain-lainnya tidak menutup kemungkinan seperti Dalam itu. bentuk apapun ya. Iya, misalnya kayak teman kemarin ada volunteer kita, Mhm. itu memang ngebantu Kak. Jadi benar-benar bawa beras tiba-tiba di akhir acara, Aha. Ya, dia bawa 20 ya? 50 kilo 50 kilo untuk ke Waduh. kampung pemulung. untuk ke kampung pemulung. Setengah pikul. Iya. Ternyata dia menyimpan harta gitu ya, beras Banyak ya. di dalam mobilnya Zur itu. Ah. Nah, Itu Dan boleh ini banget. teman-teman muda-muda semua ya. Iya, Alhamdulillah, mahasiswa semua. mahasiswa kedokteran. Kedokteran. Waduh, kayak gitu. mulia sekali tuh. bahkan kemarin ada yang mengendarai kereta api gitu ya. Heeh. Bahkan ada Iya, masinis. ada masinis. Oh, ada masinis Dan juga. Dari masinisnya Morainim ya kalau Morainim. nggak Jadi Betul, artinya betul. di sini teman-teman relawan Gesit walaupun Maret tapi udah banyak yang tahu juga ya. Dan juga mereka akhirnya terketuk untuk membantu, itu artinya ini menjadi apa ya, kayak kepercayaan juga Iya. nih. Mhm. Karena Iya, sebenarnya kelihatan konsep gitu. kerelawanannya beda sama yang biasanya Aha. gitu kan Kak. Kalau biasanya kan kumpul nyari dana misalnya terus ke jalan bagi-bagi nasi gitu. Beres Kalau kita gitu. kan di sini memang benar-benar di konsep banget Aha. nih. Cari tempatnya yang memang bagus untuk Bagus. kita Aha. asesmen Bantu. dulu, dibantu dulu. Nanti kalau misalnya Kakak mau datang tanggal 20 Oktober ya. Bisa banget Di nanti mana kan tuh? kita undang. Kita ada Boleh, kegiatan berbagi kebagian sama anak-anak Anak-anak. tunanetra. Oh, itu Tanggal bakal 20-nya. dilaksanakan di mana tuh? Di Netra Mandiri. Oke. Nah, nanti boleh datang tuh. Jadi biar Aha. kelihatan tuh gimana sih bentuk Kegiatannya kerelawanannya seperti apa. Iya, kegiatannya seperti Dan kalau apa. ada pendengar kita juga yang maaf-maaf apa namanya tuh, ada dari kekurangan atau kita bisa disebut tunanetra juga, bisa Boleh banget. datang ke sana boleh ya? Boleh, Bisa, boleh banget. Nanti di ending acara kita bakal sampai juga informasi detailnya Boleh. gitu ya. Oke. Dan ini pengalaman kalian kan luar biasa, ketemu langsung, terjun langsung ke lapangan. Pernah nggak sih ada cerita kayak menyentuh hati banget, baik itu Tata atau Fitri, ada momen bertanya atau sedikit bukan kepo sih, kayak ngajak ngobrol gitu ya, Iya. penerima pemanfaat tadi, apa nih yang pernah mereka ucapkan gitu? Kalau kami lebih terinspirasi sama yang kepala yayasannya lah ya gitu. Aha. Misalnya kayak terakhir kemarin kita ke panti lansia yang ada di lansia. KM 5 Aha. tersebut. Ya tadi orang-orang tua yang ya dibuang lah ya dan tanda kutip sama anaknya kayak gitu Kak. Ditelantarkan Iya. gitu ya. Kemarin juga sempat ibu ngomong dari puasa sampai sekarang tuh udah 20 orang yang meninggal. Waduh. Orang lansia yang meninggal. Lansia yang meninggal. Tapi kan ya tadi meninggalnya Innalillahi. anak-anaknya nggak ada yang tahu. Jadi ya ibu menguburkan sendiri, memandikan sendiri. Yang Pengurusnya sendiri. iya, yang sedih itu adalah ketika di hari tua meninggal, anak-anaknya nggak ada yang tahu tuh sedih banget kan Kak. Padahal ada anak ya. Betul. Gitu. Jadi Aha. padahal ibu itu juga sebenarnya nggak secara ekonomi juga nggak bagus, nggak itu juga ya. Nggak, Dia iya. cuman jiwa sosialnya Jiwa sosialnya kalau sangat dia tinggi. di dekat sebelah rumahnya dia ngebuka ya panti tersebut. Aha. 20 orang beliau urus kayak gitu, Aha. dan semuanya hampir semuanya stroke juga. Padahal beliau juga dalam kategori lansia juga Lansia ya. Jadi juga. lansia merawat lansia. Kak. Makanya kami tuh kayak kami yang anak-anak muda ini rasanya Kayak, malu gitu ya. Kayaknya masih baru banget nih. Kita harusnya sudah bisa seperti itu Aha. gitu. Melihat kondisi ini yang tadi disampaikan oleh Fitri bahwa ada seorang ibu yang punya anak yang ya menyedihkan sekali gitu ya kondisinya, sampai anaknya pun tidak tahu bahwa sudah meninggal dunia. Sebagai seorang anak nih, apa sih yang membuat kalian tuh kayak apa ya, bukan tersadar sih, kayak kebuka gitu, kayak tersentuh
Karena kan posisinya masih sebagai seorang anak juga, masih ada Iya, orang tua juga. betul. Apa nih yang bisa dibagikan kepada pendengar kita atau yang lagi menyaksikan siaran kita juga di channel YouTube kita? Aduh, kalau udah ngomongin ini ya. Berat ya. Supaya kita tuh jangan pernah sekalipun untuk mengabaikan orang tua, Betul apalagi banget sih, ibu nih. betul banget. Dosanya nauzubillah min Iya, zalik ini luar biasa sekali. Boleh disampaikan Tata nih coba. Aduh, Kayak Gimana nih? Sebenarnya kalau menyentuh orang tua ya, ya. untuk teman-teman semua pendengarnya ya karena kebenaran banget gitu Iya. ya. Kebenaran banget di Maret juga orang tua saya sudah Meninggal juga. Oh, maaf. dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya lagi ke Oh ya, Hmm. innalillahi. Jadi kayak Maret ini ya, di Iya. bulan Ramadan. Ramadan tadi. Mama dulu, Mama dulu 3 harinya berikutnya berpapa. papa. Aha, ini menjadi Tata tuh melihat kondisi seperti ini juga pasti kayak langsung Iya, bagaimana bener tuh ya? Tiap Bisa-bisa nyampe sana, meneteskan air mata bukan nih. lagi. Cuma Tata apa tuh? Ya karena Melihat kalau semuanya tuh kayak apa ya? tahu gitu ya. Iya susah Dijelaskan. disampein nih. Iya, betul. Aha, Jadi sebenarnya kalau misalnya ngelihat yang kayak gitu berkaca ke diri sendiri. aha. Ya Allah, ada ya. Tata tuh sampai mikir ada ya ternyata orang-orang yang memang dengan sengaja menitipkan orang tuanya di panti lansia. Gitu. Iya. Dan bahkan ya kayak, Masya Allah aku tuh kalian tuh belum ngerasa kehilangan. Kita bilangnya seperti itu. Kalau kamu sudah merasakan kehilangan, ya kamu bakal tahu seberapa penting peran orang tua Orang terhadap tua. hidup. Seperti itu. Jadi kita yang sama sih saya juga. Tapi kalau ibu masih ada nih, kita melihat kondisi tuh kita yang masih merindukan gitu ya. Malah justru mikirnya kok bisa gitu. Iya. Ini orang tua loh. Dan ini apalagi dalam Islam itu menyebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki Telapak ibu. kaki ibu. Dan bisa kebayang loh bagaimana pertanggungjawabannya nanti nih. Kita sebagai anak itu jangan meremehkan ya. Karena kita ya kita sama-sama punya dosa, kita sama-sama punya kesalahan ya. Tapi tetap ya namanya orang tua itu harus sebaik mungkin kita rawat, kita kasihkan perhatiannya di situ ya. Dan ini bukan kita untuk mengajarkan ke pendengar, tapi kita sebagai bentuk sebagai manusia itu wajib untuk saling mengingatkan. Betul. Apalagi teman-teman relawan Gesit ini punya pengalaman langsung ya di lapangan gitu. Dan selain itu untuk saat ini program yang akan digagas untuk dalam waktu dekat nih apa yang akan dilakukan? Kalau program yang akan dilakukan ya, sebenarnya kita lagi gencar banget untuk oprek rekrutmen relawan baru gitu ya. Target kita 100 kalau bisa, karena kan tadi sesuai nama-namanya ya, relawan Gesit. Pinginnya kami itu di setiap daerah atau titik tuh punya relawannya gitu loh Kak. Jadi misalnya nih contoh misalnya ada kebakaran di mana, kita tuh sudah punya relawan kita di dekat situ. Jadi nggak perlu kami yang jauh-jauh ke sana, tinggal by call, iya langsung Guys, turun. turun gitu. Udah Pengennya turun kayak seperti gitu. itu. Jadi semuanya langsung ikut ya. Iya, gerakannya tuh cepet gitu loh Kak, pengennya seperti itu. Jadi kita lagi oprek ya sampai tanggal 10 ini, mudah-mudahan pendengar bisa coba kalau tertarik gitu ya untuk bisa ikut. Kemudian tanggal 13 kita ada santunan ke anak yatim juga. Tapi udah sold out itunya, tiketingnya. Udah habis. Udah habis, cepet Waduh. banget itu nggak nyampe 1 jam udah habis. Wah. Jadi memang ini. gerakan kebaikan di Palembang tuh Saya besar sampai banget. merinding nih dengarnya ya. Iya Kak, besar banget gitu. Terus yang tanggal 20 masih belum rilis ya tiketnya, tapi itu kayaknya bakal ini juga. Bakal sold out juga sebenarnya. Tiket spesial buat Kakak aku datang Oh ya. iya, boleh. Nanti Boleh. siapin Nanti kalau tiketnya. diundang saya pasti datang Iya, tuh. Karena saya pengen dapat pelajaran juga di situ ya. Kayak kalian berdua tuh benar-benar dapat kayak mindsetnya itu terasa ya. Bagaimana kita bersyukurnya gitu dengan segala kondisi yang terkadang kita tuh mengeluh. Ngeluhnya cuma karena capek. Karena kerja yang numpuk segala macam. Tapi kalau kita udah ke lapangan, udah terjun langsung melihat kondisi dari Fitri dan juga Tata yang secara langsung juga melihat kondisi itu nggak ada bandingannya ya. Betul. Dengan capek alasan kita itu tadi. Betul, capek-capeknya kita masih ada yang lebih capek tahu gitu, pengen nunjukin itu. Ini kayaknya udah banyak juga nih yang nangkring di channel YouTube kita. Ini coba kita sapa dulu. Waduh, ini ada Sita Maimunah. Ini kayak kenal ya. Dan selain itu saya pengen tahu juga dari Tata dan juga Fitri untuk saat ini kalian itu biasanya kalau ingin melakukan sebuah kegiatan itu kayak ada meeting dulu gitu ya, Pasti. atau geblek langsung turun gitu? Enggak ya, ada prepare-nya dulu Iya ya. betul. Biasanya mekanismenya seperti apa tuh?
Kalau untuk mekanisme kalau kita mau ngebantu itu sebenarnya kita meeting dulu kan. Aha. Tentu karena kan memang menggabungkan, nggak mungkin hanya berasal dari satu ide saja. Benar. Tentunya berasal dari ide-ide teman-teman yang lain. Selesai kumpul nanti bagi tugas. Oke teman, kamu di sini, di sini, di sini, di sini. Udah, itu langsung gerak A, B, C, masing-masing gerak di bidangnya masing-masing. Oke. Jadi setelah itu baru nanti selesai acara kegiatan, kumpul lagi, meeting lagi. Jadi kalau kita bilangnya tim hobi meeting gitu ya. Meetingnya kadang sampai, padahal memang Karena memang banyak ide yang harus dikumpulin Iya. gitu ya. Kita- Aha. bahkan meetingnya biasanya kita kan juga emang rata-rata emang udah bekerja semuanya Kak. Gitu. Untuk pengurusnya dan lain-lain. Nih bahkan Ada. yang Oh, ini baru ada datang. satu teman lagi nih. Ini Kameranya coba fotografer belok, kita. nggak bisa belok ya kameranya Nggak ya. bisa. Ini fotografer kita Oh, yang tadi. Iya. Oh, yang tadi disampaikan ini luar biasa. Mas siapa namanya? Bang Awan. Awal. Luar biasa sekali ya. Ini salah satu bentuk yang kalau ada di studio ini bisa lihat langsung di sini yang tadi disampaikan oleh Fitri sama Tata. Mas Awal ini punya keahlian ya. Fotografer profesional. Fotografer ini kalau mahal, kalau bayar Kalau nih mau cukup dibayar, mahal. aduh, gitu ya. Bayar kita Kak. Aduh. Banyak yang merahnya keluar ini kalau bayar ya. Oke, dan balik lagi saya pengen tahu tentang relawan Gesit Palembang. Ini divisinya ada berapa nih yang aktif saat ini? Oke, kalau untuk divisi Aha. koordinator aku, kemudian ada bendahara pasti sekretaris, terus Aha. ada divisi PSDM yang ngurusin semua relawan. Program ada Tata, jadi dia Ya. yang ngurusin tuh mau kemana, asesmen apa segala macam. Tim media ada Kak Awal udah datang. Aha. Terus juga ada fundraising. Nah, fundraising sebenarnya masih belum aktif ya karena memang belum dapat aba-aba lah ya, boleh nggak nih dana, nggak boleh karena kami mikir selagi masih ada yang ini ya udah nanti aja gitu. Cuman kalau untuk fundraising sendiri kami lebih ke campaign sih Kak. Jadi memang misalnya ada yang sakit terus memang butuh operasi, ya udah kita coba campaign kan, tapi di kitabisa.com-nya bukan melalui rekening pribadi kami Oh, langsung ke ini ya. Iya, langsung ke platform aja gitu. Nanti kita Jadi yang satu nyalurin. pintu aja gitu. Betul, dan itu kan secara transparannya lebih enak Lebih ya. enak. gitu. Ah. Jadi jangan sampai ada Dusta di antara kita ya. Iya betul, jangan sampai ada Serem kan ya kalau kayak Iya, gitu ya. karena kita tahu semua teman-teman di relawan Gesit ini hatinya mulia semua nih. Amin. Nawaitunya lillahi ta'ala semua ya. Iya, betul. Aha. Nah ini mengenai apa lagi tuh tadi yang saya pengen tanyakan, lupa ya. Saking speechless ya nih dengan cerita kalian. Mengenai kawasan lagi nih, untuk di Palembang udah berapa titik kayak sudah dibantu gitu, walaupun kayak tadi yang ada bapak-bapak penyapu jalan itu di mana, ada juga panti-panti jomponya itu di mana aja. Artinya kalian sudah menyebar ya. ya, Berapa titik nih di Palembang yang udah dikunjungi gitu? Ini gimana ya? banyak. Gimana jelasinnya? Karena gini, kita tuh tadi ya tematik. Jadi kalau misalnya dipikir gini aja sih, ngitungnya dari bulan Februari kita mulai sebulan itu 3 kali event. Jadi 3 kali berapa? Mungkin kita sudah di 15-an Di 15. kegiatan Kak. Jadi Waduh banyak ya. ya, saya sebagai pekerja nih, Senin sampai Sabtu bekerja, Minggu saya sosial gitu. Itu luar biasanya Menjadi itu manusia ya. dulu. Kalau saya bilangnya menjadi manusia dulu di hari Minggu gitu sih sebenarnya. Jadi walaupun belum genap 1 tahun, tapi kegiatannya udah padat sekali ya. Iya, Luar betul. biasa. Ini kayak semacam apa ya? Ridhonya Allah itu ikut dalam Amin. kegiatan kalian. Amin ya Allah. Karena biasanya tuh untuk 1 tahun paling kegiatan ada yang cuma 5, 6. Tapi ini untuk Padat dari banget, Februari Kak. udah luar biasa Padat sekali ya. banget, biasa. bener. Ini salah satu bukti bahwa itu tadi ibadah itu memang ternyata masih banyak orang yang peduli ya sesamanya. Oke. Nah ini nanti kita akan balik lagi. Sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan, tapi sebelumnya kita ke beberapa informasi dulu ya. Yang mau lewat berikut ini, dan silakan untuk teman-teman yang ada di channel YouTube kita boleh dong disepilin pertanyaan. Mumpung ada Tata dan juga Fitri yang nanti akan menjawab. Tetap di obrolan komunitas. Ombak naik. Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus
Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu dan terjadi lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan pernah berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Info lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas, dan kita masih bersama teman-teman dari komunitas mana nih tadi? Relawan Gesit yang ada di Palembang ya. Kita masih sama Tata dan juga Fitri dari dua perwakilan. Dan ini saya pengen tahu, untuk menentukan koordinator ini biasanya dilakukan atau ditunjuk langsung dari pusat, atau kalian ada kayak semacam pemilihan gitu? Koordinator dari pusat sih, Kak. langsung ditunjuk. Oh, dari pusat langsung ya. Kebetulan memang aku kenal ya sama pusatnya. Sebelumnya udah menjalin kerjasama juga sebenarnya. Udah ada kerja sama juga di situ ya. Nah, kalau untuk selain di Palembang, ada di kota mana lagi nih teman-teman lainnya relawan Gesit nih? Kayaknya ada di semua provinsi ya Mbak ya. Oh, semua provinsi ada. Ya, jadi memang kita di challenge sebenarnya sama Kita Bisa nggak nih ngebangun Sumsel lebih besar Lebih ya. besar lagi. Makanya bikin ya kenapa tidak gitu ya. Karena Palembang pun seluar biasa ini gitu loh, apa ya ininya. Ini baru Palembang aja ya. Palembang aja udah sebesar Belum ke ini. Sumselnya. Belum. Kayak ke kabupaten-kabupaten gitu ya. Ya, semoga Tapi bisa tidak maju. menutup kemungkinan ada ke arah sana. Sedang Sedang dikerjakan. Kak. Dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan ya. Iya, iya, karena kemarin juga kita sempat dapat juga nih dana dari pusat ya, pembagian kasur untuk santri. Oh gitu. Nah, aku yang terjun ke lapangan, aku nggak yang ngambil di Palembang dulu, aku ngambilnya ke Muratara kemarin, ke Musirawas gitu. Kenapa? Biar kita juga sekalian untuk asesmen, sekalian juga ketemu anak-anak muda di sana. Siapa tahu jadi relawan Gesit Sumatera Selatan lah kalimatnya ya. Kan apalagi kalau kayak kemarin-kemarin tahun lalu ya, ada banjir bandang di mana gitu. Susah ya kalau kita mau ke sana. Kenapa nggak kalau ada relawan di sana tinggal by call aja. Ayo kalian butuh apa, kita coba salurkan nih, seperti itu kan. Ini ada yang memberikan semangat nih untuk Tata di YouTube. Ada Anggun Eren katanya, Kak Tata semangat gitu ya. Terima kasih untuk semangatnya. Dan juga ini ada Vera Wahyuni katanya menyala relawan Gesit Palembang. Dan juga ada Rans, ini relawan Gesit Palembang Jaya 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 gitu ya. Tapi kalau buat kalian ada kayak semacam tagline nggak gitu untuk pada saat kumpul supaya semangatnya itu semakin berkobar gitu? Apa? Ada nggak? Siap bantu nggak? Siap bantu. Siap bantu ya. Ya bisa kami ngomong relawan Gesit siap Relawan bantu. Gesit siap bantu. Gitu. Oke. Dan ini kalau apa namanya itu untuk sosmed juga aktif ya? Aktif. Alhamdulillah aktif. Yang paling aktif itu di mana tuh? Supaya teman-teman pendengar kita juga bisa memfollow-nya gitu. Di relawangesit.palembang itu untuk yang Instagram. Iya, Instagram. Itu untuk yang regional. Kemudian kalau pusat ada relawan Gesit nasional, kitabisa.com juga boleh di-follow. Nah, tadi kan disampaikan oleh Tata dan juga Fitri bahwa kalian itu semua backgroundnya udah kerja semua ya. Tapi dengan kesibukan, dengan padatnya tugas-tugas di tempat kerja, tapi masih bisa sempat loh untuk kegiatan di relawan Gesit ini. Biasanya untuk waktunya bagaimana nih? Kalau waktunya itu kayaknya kita sempetin deh Kak. Sempetin gitu ya. Kayaknya Kak. Karena memang kan semuanya bekerja pasti tentunya dari hari Senin sampai Jumat kayak Tata. Iya. Kalau Mbak Fit kan dari Senin sampai Sabtu gitu ya. Full ya? Iya betul. Jadi kita nyesuainya adalah dengan cara meet-nya adalah malam. Jadi Zoom gitu ya? Zoom meeting atau pakai Google Meet, atau misal kita sempetinnya kalau di Sabtu Minggu kita lagi kosong gak ada kegiatan, Sabtu Minggu itu kita meet
gitu. Tapi sejauh ini belum ada Sabtu Minggu meet. Belum Malah ada. Sabtu Minggu itu kegiatan dulu, Pulangnya baru pulangnya baru meet lagi. Jadi disambung lagi Iya, ya. disambung Iya. lagi berjilid-jilid gitu. Dan alhamdulillah semuanya nggak ada kendala ya Alhamdulillah sejauh sampai ini. belum ada. Karena memang niatnya itu tadi. Karena Iya. berdasar dari niat yang baik, insya Allah akan diberikan kelancaran Iya. gitu ya. Sebenarnya kalau untuk ide ininya ya, kegiatannya ya Kak. Bengong aja sih, misalnya kayak jalan nih naik Gojek terus lihat oh kakak bapak ini Iya, makanya bagus. tadi Oh, langsung bilang muncul di tadi. situ. Iya, kalau aku sih seperti itu kayak misalnya ada yang nyapu-nyapu jalan anak lansia. Iya. Terus aku langsung searching tuh kayak hari buruh kapan ya. Ya udah itu aja pas di hari buruh. Momennya ya. Iya, Ah, momennya. di chat di grup, guys, aku nemu case, nah, kayak Gini, gitu. udah tolong Oh, lihat jadi kalian cariin udah ada gitu. grup kan pasti Iya, kan? Udah ada. Jadi bisa langsung koordinasi di sana ya. Iya, betul betul. banget. Aha. Jadi kayak gitu. Cuma kembali dengan pengalaman kalian nih, ini pengalaman mahal sekali nih ke lapangan langsung dan juga bertemu penerima manfaatnya itu secara langsung. Ada nggak yang memang dari sekian banyak itu, yang menurut kalian itu sampai dengan saat ini kesannya itu masih teringat gitu? Duh, banyak banget lagi. Salah satunya mungkin. Pertama kali di Pemulung kali ya. Kayaknya yang pertama kali deh. Apa Pertama tuh? kali itu di Kampung Kampung Pemulung. Kampung Pemulung di mana Ayo tuh? di mana? Iya, saya banyak nggak tahu nih. Ayo Kak, Sukawinatan Kak. Oh, ya 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 ya, ya. Di Tempat pembuangan TPA-nya. akhir. Di Jalan Haji Najamudin itu ya? Iya, tapi masuk lagi. Mungkin Oh, masih Ada- lagi. Apa sih di ada gerbangnya nanti? TPA, dari Oh iya iya iya, Di tempat TPA Sukawinatan Iya. ya. Bagaimana tuh Nah, ceritanya? kalau di situ itu memang sebenarnya menyentuh banget ya Aha. gitu kan. Untuk Tata apalagi gitu kan. teman-teman juga Mm-mm, relawan. teman-teman relawan lain tuh benar-benar kalau udah nyampe sana tuh yang kayak Aha. kayak gitu. Aduh, apalagi di jilid satu kegiatan kita Jadi waktu dia itu. tinggal di Iya, Iya. jadi area sampah. banyak ya, banget. ya literally ini apa kampung Pemulung, jadi kampung di tengah-tengah tumpukan sampah. Waduh. Jadi Dan kalau di situ- misalnya kalau kakak berjalan ya lantainya benar-benar tumpukan sampah Kak. Kita bisa Jadi- bayangkan bagaimana ya. Ya, dan Iya. itu waktu itu kita kegiatan lagi musim hujan musim juga. hujan. Jadi ya bau banget ya pasti Aha. gitu. Tapi mereka santai aja. Bahkan ada Karena anak udah kecil. terbiasa kali Iya, ya. bahkan ada anak kecil tidur dikerumunin lalat hijau Kak. Waduh. Full seluruh badan. Terus Dan- apalagi Tata pernah ngelihat anak kecil itu kan ada di tumpukan sampah, kita lagi kegiatan tuh Aha. ngambil apel, Aha. ada yang emang udah digigit Iya, yang itu bekas tuh yang bikin jatuh itu sakit loh. banget gitu kan. Udah jatuh, yang udah dibuang orang itu loh Kak. Itu benar diambil, Dimakan sama digigit. mereka. Terus satunya kayak ya Allah kayak gitu kan. Jadi kegiatan kami di sana kemarin ngajak relawan ke sana, sengaja banget. Aku tipe orang yang kalau bahasa Palembang tuh ngebenyuk ke ya Kak. Sengaja banget tuh anak-anak muda yang relawan itu, aku suruh mereka turun terjun langsung. Melihat Jadi, kondisi iya, itu langsung sampah ya. masuk ke Betul. sampah yang nyapa Cuma mereka. alhamdulillahnya mereka di sana nggak ada yang sakit ya. Sehat, ada, alhamdulillah. Itu yang terkadang Luar bikin biasa, kita tuh enggak. Allah tuh memang benar-benar adil ya. Adil betul. Titik adilnya Allah tuh ada di situ ya Kak. Saya dari kecil sama teman-teman tuh sering ada obrolan, kok yang di jalan nih kayak Sehat-sehat terlihat aja. sehat gitu ya. Kita yang ini gampang sekali sakit ya. Itulah kebesaran Allah ya. Iya. Tuh. Itu kita kemarin kegiatannya alhamdulillahnya tuh RT-nya sangat welcome banget Luar sama kami biasa. Kak gitu. Jadi kita Oh jadi ada RT-nya juga di situ. ada RT-nya Kak. Jadi banyak dong di situ Banyak. penduduknya. Banyak. Kurang banyak lebih 110 kakak. Waduh. Tapi dibagi dua ya, ada yang di seberangnya, Iya. tapi yang di sana ada 50-an kakak. deh. 110 kakak. Iya. Untuk Satu satu RT kakak itu aja ada Bisa orang 4 tiga, atau 4 bisa gitu kan. dikaliin aja Betul, ya. Betul. Aha. Jadi di sana kita ngapain ya kemarin? Oh kita bagi air bersih. Air bersih. Aha. Kemudian ngajak anak-anaknya ngelukis bareng relawannya, Bareng relawannya. sama ngasih baju lebaran. Karena waktu itu mau Momen lebaran, mau lebaran. Mau lebaran. Jadi kita kasihnya baju Dan lebaran. mereka happy banget Kak dikasih Iya. baju lebaran. Karena momennya pas sekali ya. Kayak gitu-gitu sih kegiatan yang kami lakukan. Bahkan yang lebih apa ya, terkesannya adalah ketika misalnya kita main nih nggak sengaja lewat aja, Aha. itu diteriakin Kak. Saking Mbak Tata. benar-benar Oh jadi udah hafal ya. Iya, Kak. Masya Allah, kan kita luar biasa ya kalau kita diingetnya gitu kan. Mbak Tata kapan ya Mbak Tata sama teman-temannya kesini lagi? Jadi kayak di film-film nih, saya lagi mengimajinasikan kalau ada kayak di film tuh muncul di sini saya. Karena memang ini ya artinya di sini yang Tata lakukan, yang Fitri lakukan dan juga teman-teman di relawan Gesit lakukan juga, ini bisa membuat apalagi anak-anak ya menjadi senang, menjadi terasa kayak ada yang peduli. betul. Ini luar biasa sekali loh. Sampai kita tuh menjadi suatu cerminan juga nih Tata dan juga teman-teman yang lain ini bahwa kita harus segera mungkin untuk bisa saling membantu gitu Iya ya. betul. Dan memang konsepnya selalu berbeda ya Kak. Maksudnya memang
Ya kalau yang biasa-biasa itu udah biasa banget. Makanya terjun langsung deh, yuk lihat langsung nih ada loh di Palembang tuh yang seperti ini kayak gitu kan Kak. Karena kan memang kalau ngelihat secara kota ya nggak akan ada apa-apa kalau di kota. Iya kan gitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ternyata di kota tuh banyak sekali aspek-aspek yang kita nggak ketahui. Oke. Nah, cuma yang saya pengen tahu juga siapa nih biasanya yang bisa dapat tempat-tempat yang belum sering di up ya di mana-mana. Akhirnya teman-teman relawan Gesit ini bisa tahu. Oh, ini Fitri ya salah satunya. Ya, Bagaimana tuh triknya tuh? Sebenarnya tadi kami tuh Searching. lebih ke peka ya, peka dan juga ya tadi bengong sih Kak. Aku tuh bener-bener hobi banget kalau di jalan tuh liatin kiri kanan, gitu-gitu aja sih kayak. Oh ini. Jadi jalan tuh nggak kosong aja gitu ya? Kan aku pulangnya memang ke daerah sana ya. Jadi kalau di mana? Di Sukaminata? Iya Sukaminata ke Talang Keramat kan aku deket. Oh iya kan iya pasti iya, lewat sana. aksesnya deket ya. Nah, jadi sesedara kayak bisa masuk nggak ya ke situ? Sepenasaran itu aja. Oh ternyata bisa. Terus ngomong dan memang basicnya aku juga seorang penyuluh ya. Jadi memang punya kebiasaan untuk ngobrol. Gojek pun ya aku ajak ngobrol. Ternyata sakit ya udah deh Kak minta nomor handphonenya nanti coba aku buat gerakan apa gitu. Jadi pokoknya semuanya bisa kita jadikan kegiatan. kayak kami berdua nongkrong lihat bapak-bapak jual kerupuk. Beli ya nggak dek? Beli ya nggak dek? Kayak gitu nggak bener. Udah beli yuk. Jadi ternyata obrolan-obrolan ke orang-orang sekitar ternyata punya dapat inspirasi sebenarnya gitu sih Kak. Dan apa namanya tuh kalau dari mereka pernah nggak kayak ada mengajukan pertanyaan ke kalian? Kayak Kak Tata tadi kan, Kak Tata kapan kesini lagi gitu? Kayaknya setiap deh Kak. Atau yang orang tuanya juga terima kasih dek karena kalian ini bla 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 itu. Itu salah satu apa ya bahan bakar buat kami kecanduan untuk melakukan kegiatan yang lebih baik lagi. Itu Kayak berasa sekali ya apa namanya itu Iya. manfaat kita hidup itu ternyata terasa gitu ya. Kayak kita ngasih kemarin baju sekolah sama ini ya Kak, sepupu sekolah. Ibunya bilang makasih ya, jadi kami bisa ngasih beli susu buat adiknya. Iya, Kan jadi kayak oh ya udah alhamdulillah. Gitu. Meskipun Iya. kami nyalurin Masya doang Allah ya, ya, Kak. Kami gitu. cuma tenaga doang nih sebenarnya gitu ya. Dananya dari pusat dan juga teman-teman, cuma berasa banget sih. Iya, karena memang apa yang dilakukan oleh Fitri, Tata dan teman-teman lain itu juga walaupun dananya dari manapun itu ini langsung tersentuh ke penerima pemanfaat itu langsung, tadi. Ya tetap dong ini dari kalian itu luar biasa sekali nih pahlawan juga nih. Nah, cuma kalau di sini dengan sibuknya kegiatan kalian dan juga teman-teman lainnya juga ya dengan backgroundnya sebagai seorang karyawan dan lain sebagainya, dukungan dari keluarga nih atau udah ada yang punya pasangan? Koordinator kita, Udah. suaminya juga ikut relawan di situ. Ini si Fitri ya? Iya. Oh gitu. Iya, jadi memang alhamdulillahnya aku dari SMA Kak Supportnya ya? Iya, suka banget sosial dan memang doanya sama Allah ya cari suami yang setia betul dan beliau juga ngikut terus kayak gitu. Oh jangan sedih, ibu saya juga ikut juga gitu, ikut ke lapangan. Bener Kak, jadi kayak gitu. Ya Masya Allah sih, alhamdulillah aku didukung banget sih sama keluarga. Bahkan bukan hanya keluarga ya, lingkungan kerjaku pun juga ini mohon maaf saya izin nih sebenarnya kayak boleh kata founder ya sudah monggo gitu. Karena udah mereka biasa mendukung banget. juga ya. Udah biasa banget gitu. Pernah ada Pak Awal juga dengan istrinya Oh, gitu ya. ikut di relawan Gesit. Jadi artinya di sini bisa memancing juga ya. Betul. Artinya di sini membuka jalan Allah juga orang yang tadinya nggak tergerak hatinya untuk membantu dan akhirnya dengan ada teman-teman ini kayak pengen juga nih membantu juga di situ. Betul. Dan pernah ada pengalaman mungkin baik itu dari teman-teman lingkungan tempat kerja atau lingkungan tempat tinggal sampai pengen ikutan gitu. Tanya Fitri atau Tata kapan kalian ada kegiatan lagi, pengen dong nimbrung, pengen dong ikutan gitu, ada nggak? Banyak. Banyak. Banyak, apalagi aku mungkin bisa nyampein aku sebenarnya bekerja di salah satu klinik tumbuh kembang anak Kak. Jadi memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah aku biasanya apalagi kalau misalnya kita sudah berhubungan sama anak-anak berkebutuhan khusus, bukan hanya mereka yang minta, saya turunkan staf saya untuk jadi relawan Di situ. menggerakkan semuanya. Dan Saya semuanya seneng semua ya, mau ya. happy banget mereka, bahkan kalau mau ikut semua saya bilang nanti nggak bisa cuti Sabar gitu. Malah kayak gitu sih, rebut-rebutan juga. Karena ini luar biasa sekali nih. Nah tadi yang saya sampaikan bahwa di ujung obrolan kita saya pengen tahu tentang open
rekrutmen itu tadi. Boleh dong disampaikan syaratnya apa aja? Oke, buat teman-teman semuanya, para pendengar dari Pro 4 RRI. Jadi kita bakal bukan bakal ya, tapi udah open ya. Dimulai dari tanggal 1 ini sampai dengan 10 Oktober 2024. Untuk syarat dan ketentuannya teman-teman bisa cek langsung di Instagram kita @relawangesitpalembang. Ketentuannya sebenarnya nggak ada usia berapa ya Kak. Yang penting dia punya niat dan rasa ingin membantunya. Jadi kita nggak menyoroti suatu perbedaan ya di sini ya. Betul. Mau dia agama apapun boleh ya. Benar. Jadi nggak ada syarat khusus, langsung aja kepo dengan kegiatannya, mau ikut kegiatannya, langsung aja daftar sebelum kami tutup tanggal 10. Di mana tadi untuk Instagramnya tuh? Di @relawangesitpalembang. Oh, jadi di update semua ya di sana ya. Di situ semua. Ada kontak personnya juga. Ada, betul. Jadi tinggal akses aja di sana. Oke, baik. Dan ini sebenarnya masih banyak sekali yang saya pengen tanyakan tapi tidak terasa ya. Tiba-tiba udah mau jam 10 aja ini ya. Oke, mungkin nanti next kita bisa di episode selanjutnya. Saya pengen tahu sebagai penutup mungkin apa yang pengen disampaikan oleh Tata dan juga Fitri kepada pendengar kita. Silakan. Kalau dari aku buat para pendengar ya, sebenarnya kebaikan itu menular. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan sebuah kebaikan, coba ditularkan ke teman-teman sekitarnya, meskipun cuman kayak senyum atau ngebantu apa gitu ya, karena kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas kayak gitu sih. Amin ya rabbal alamin. Kalau dari Tata apa tuh? Kebaikan itu kan emang berasal dari diri sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau kebaikan itu kita lakukan secara bersama-sama, dan juga kita mengajak siapapun dengan profesi apapun dan dengan perbedaan apapun bersama-sama membuat kebaikan tersebut. Luar biasa sekali. Dan mungkin secara singkat juga untuk pesan-pesan ke teman-teman dari anggota Relawan Gesit ini apa yang pengen disampaikan? Perwakilannya mungkin dari Tata, mungkin Fitri atau yang mau disampaikan sepertinya hanya satu. Apa tuh? Gasken yuk. Betul. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Fitri dan juga untuk Tata. Pokoknya terus menginspirasi ya, terus menularkan hal-hal positif ya. Apalagi nih kaitannya dengan ibadah juga ya, luar biasa sekali. Dan pokoknya kita nantikan kembali bagaimana cerita dari teman-teman Relawan Gesit Palembang dengan inspirasinya yang bisa dibagikan di Pro 4 FM Palembang. Dan karena waktu kita udah habis kita harus berpisah. Terima kasih sekali lagi untuk Sustaria Esos dan juga untuk Fitri Apriani SP untuk kedatangannya, dan juga untuk Mas Awal juga. Terima kasih Mas ya dengan menyempatkan waktunya untuk bertandang ke tempat kita. Pokoknya kita selalu pantau ya, kita selalu memberikan support ketika nanti ada apa yang pengen kita publish ya, boleh di sini nanti kita sharing lagi. Oke, dan kita harus berpisah sekaligus menutup obrolan kita di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 1 Oktober 2024, dan saya Ilham yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, kata bui cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui. Assalamualaikum, mahab di kanan kiri, tapi jamo saya umum, saya lagi nginum kupai. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, kata culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, kata bui cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui. Mati kaca lagi lamun makai kepiah, adika siap ubai lamun kiai ngajak lapah. Cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, cak culai nabui nabui, kata bui cak culai.
Pergi ke sungai, bersih ke kuali, berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, denger ke yang ini. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.